Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Bagaimana kita meraih pahala yang besar? Tentu kita disuruh kerjakan semua ibadah. Tapi ada sebagian ibadah yang kalau teman-teman fahami secara teori agama lalu terapkan, melimpah pahala itu. Sayangnya tidak semua orang fahami. Kita bahas coba yang pertama. Coba teman-teman sekalian cintai orang-orang beriman. Cintai orang-orang beriman. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah, setiap hari kerjanya dekatkan diri kepada Allah, setiap hari ibadah kepada Allah, dia kontrol dari kemaksiatan, coba cintai mereka. Puncaknya itu adalah mencintai Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Ridwanul Alim, kemudian tabi'in, dan kemudian sampai ke para ulama kita atau orang di sekitar kita mungkin yang saleh. Kenapa saya katakan ini? Ini ibadah yang sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Perhatikan, riwayatnya adalah pernah ada seorang sahabat dalam riwayat Bukhari nomor 3688 berkata begini, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan untuk itu? Dari pertanyaanmu ini kapan kiamat? Nabi nggak tanya, Nabi nggak jawab. Nabi cuma mengatakan apa yang kau sudah persiapkan. Wa ma'adatta laha. Wa madza a'adatta laha? Apa yang kau siapkan untuk itu? Qala la syai'. Dia bilang belum banyak ya Rasulullah. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya punya satu modal ya Rasulullah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi betul saya ibadah tapi tidak terlalu banyak. Yang wajib-wajib ya saya kerjakan. Tapi yang lain-lain ini masih kurang. Cuma ada modal saya satu ya Rasulullah. Saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah Rasulnya perintahkan saya iyakan. Apa yang dilarang saya jauhi semampu saya. Maka kata Nabi SAW, faqal anta ma'a man ahbabta. Ketahuilah kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Bayangkan karena cintanya pada Nabi SAW membuat nanti dia bersama Nabi di surga. Padahal amalnya sedikit. Nah, kenapa saya bahasakan ini teman-teman? Karena ini yang difahami oleh sahabat Nabi namanya Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah merasakan gembira sesegembiranya kami dari perkataan Nabi bahwasanya anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum fa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, dan aku berharap dengan cintaku itu pada mereka aku akan bersama dengan mereka walaupun amalku belum seperti mereka. Ini modal sederhana, ibadah sederhana, tapi kita bisa panen pahala besar. Panen pahala orang-orang yang mungkin kita belum bisa jangkau amal mereka. Dan Anas bin Malik cerdas. Dia langsung mengarahkan cintanya ke Nabi SAW, kemudian dua sahabat yang mulia Abu Bakar sama Umar. Teman-teman sudah tahu belum? Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang Abu Bakar sama Umar dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3666 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin wa Umaru sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin ma khalan nabiyyina wal mursalin. Ketahuilah Abu Bakar sama Umar adalah penghulu orang-orang dewasa dari penduduk surga, dari umat-umat terdahulu dan kemudian selain para nabi dan rasul. Jadi kalau anak-anak mudanya itu pemimpinnya adalah Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Karena beliau pernah berkata pada saat melihat dua cucunya, beliau mengatakan kedua ini adalah sayyidah syababi ahli jannah, pemimpin penghulu anak-anak mudanya surga. Kalau orang dewasanya Abu Bakar sama Umar. Kalau kita coba tuluskan teman-teman sekalian agar kita bisa mendapatkan atau mencontohi amalan-amalan mereka, maka atau kita mencintai mereka, maka Allah bisa memberikan kita amalan yang sama, gitu kan? Ya, apa yang mereka lakukan atau derajat yang sama di surga walaupun amalan kita tidak sama. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, amal yang bisa
teman-teman raih banyak sekali pahala. Ikhlaskan niat. Kontrol niat kita. Maksimalkan niat itu untuk ibadah kita. Dan niatkan juga untuk mengerjakan seperti yang orang lain kerjakan. Kalau tadi kan cinta, sekarang niat. Saya sangat tersentuh dengan poin ini sebenarnya, dan saya coba terapkan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini betul-betul sumber pahala kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, saya langsung terjemahkan saja, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, yang Allah kasih ilmu dan harta. Sudah pinter agama, kaya raya. Dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Sibuk berinfak, hati-hati dengan sumber pendapatannya, dan sibuk berinfak, dan dia juga pinter agama. Sudah kaya, dia arahkan ke jalan agama Allah, dia juga pintar agama, dia ajarkan agama Allah. Ini orang, kata Nabi SAW, bi afdali manazil. Ini manusia yang paling bagus derajatnya. Oleh itu teman-teman, targetnya ini. Jadikan dalam doa kita. Ya Allah, karuniakan aku ilmu dan harta, jadikan aku menghabiskan kedua di jalan Allah. Coba amalkan, gitu kan. Ini tingkat tertinggi. Perhatikan golongan kedua. Ini yang saya ingin titik garis bawahi. Kata Nabi SAW, golongan kedua, orang yang Allah karuniahi ilmu. Dia belajar agama begini, faham agama. Tapi tidak dikaruniai harta, miskin. Cuman, dengan ikhlas dalam hatinya tulus, dia bilang begini, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti si fulan, golongan pertama tadi. Dia sibuk bangun masjid, rumah anak yatim, sedekah sana sini gitu kan. Tapi golongan kedua nggak punya harta. Cuma dia tahu, ini luar biasa pahalanya. Dengan ikhlas dalam hati, betul-betul kalau Allah kasih dia harta, dia akan buat yang sama. Dan pada saat itu memang dia tidak punya harta. Tapi dia betul-betul tulus, kalau seandainya dia dikasih harta, dia akan buat yang sama. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Enak gak ini? Enak sekali ya, karena betul-betul tapi dalam kondisi antum tidak punya uang ya. Jadi jangan teman-teman cuma lihat misalnya orang bangun masjid ini, oh bagus ya si fulan yang bangun, selesai. Kenapa enggak tunggangi dengan niat? Ya Allah, kalau seandainya kau kasih aku karunia kesempatan seperti pembangun masjid, saya akan bangun yang sama. Pahala antum sama, enggak ada modalnya, cuma niat. Saya biasa bilang sama jemaah haji, jemaah umrah saya, padahal kami lagi duduk di Masjidil Haram misalnya duduk ngobrol, saya bilang subhanallah, pahalanya raja-raja Saudi ini luar biasa, renovasi masjid, renovasi Ka'bah, pasang AC, berapa juta orang yang haji dan umrah. Kadang-kadang orang di sana cuma bilang, oh bagus ya masjidnya, terus dapat apa? Nggak ada pahalanya yang bilang, oh bagus masjidnya, nggak dapat pahala. Kenapa antum tidak niatkan? Saya bilang sama berjamaah, kenapa kita tidak niatkan? Kalau Allah, tapi tulus. Ya Allah, kalau engkau karuniakan aku kerajaan seperti mereka, dan kesempatan seperti mereka, dan harta juga, saya akan buat yang sama. Itu saja modalnya. Bisa saja Allah kasih. Bukan bisa, memang begitu janji Nabi SAW dalam hadis sahih ini. Fahuma fi ajri sawa. Sama pahalanya. Antum baca kisah para sahabat. Hamzah radhiyallahu anhu mati syahid di perang Uhud. Mus'ab mati syahid. Abdullah bin Haram. Ya, Amr bin Jamuh. Banyak sahabat mati syahid, gitu kan, syuhada yang betul-betul mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, turun ayat Al-Qur'an memuji mereka. Jangan teman-teman cuma ziarah kuburnya Hamzah di Uhud, oh Hamzah paman Nabi meninggal, ucapin salam, selesai. Akhi dan ukhti, cerdas. Kita tidak bisa hidup seperti di masa mereka. Uhud tidak akan purna terulang. Tapi dari hadis ini antum punya peluang mendapatkan pahala seperti mereka. Niat tulus, ya Allah, kalau engkau hidupkan aku di masa Nabi dan aku hadir di perang Uhud, aku akan kerjakan yang sama. Niat tulus. Nabi yang janji gak mungkin salah. Kata Nabi SAW, golongan kedua Allah kasih ilmu, dia faham ini yang apa saya sampaikan pada antum, ini punya ilmunya. Sekarang antum bubar sudah punya ilmunya nanti. Oh iya, ini ada ilmunya. Maka dia bilang, kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan seperti fulan yang punya harta dan ilmu, saya akan buat yang sama. Maka mereka sama pahalanya. Semua amal soleh begitu. Jemaah haji lagi berangkat lewat di kota antum ini, lewat busnya, lewat orang tetangga pamit mau pergi haji. Oh si fulan mau haji, selesai. Antum tidak punya uang,
Niat akhi dalam hati, niat ukhti. Ya Allah tulus tapi. Kalau seandainya kau berikan aku kesempatan haji, aku akan buat yang sama. Pahalanya sama. Bayangkan banyak yang bisa kita dapatkan. Bukan cuma dari orang hidup, orang mati pun bisa. Orang yang sudah mati bisa kita raih pahalanya. Bahkan dari orang-orang soleh jauh sebelum kita. Dan saya melihat ini rahmat Allah luar biasa kepada kita. Karena dengan cara seperti ini teman-teman, kita bisa meraih derajat para sahabat yang tidak bisa kita raih. Susah kita tidak hidup di masa Nabi. Tapi hanya dengan niat ini luar biasa. Sebaliknya, dua golongan yang tersisa hati-hati. Karena kata Nabi SAW, golongan ketiga, Allah kasih harta tapi nggak punya ilmu. Kaya raya tapi nggak tahu halal haram, nggak tahu hukumnya Allah. Maka dia habiskan hartanya di jalan maksiat. Diskotik, bar, maksiat, foya-foya. Makanya dapat dosa. Ada golongan keempat ini yang paling buruk. Allah tidak kasih ilmu, tidak kasih harta. Miskin, ya, bodoh agama. Tapi uniknya, dia bukan lihat golongan kedua sama golongan pertama. Dia lihat golongan ketiga. Dia lihat orang yang bangun diskotik, bar, foya-foya, mabuk-mabuk, berzina sana sini. Lalu dia bilang, kalau saya bisa punya uang seperti dia, saya akan buat sama. Apa kata Nabi? Fahuma fi wazri sawa. Ini dua orang ini sama dosanya. Kan ini bodoh sekali. Orang lain yang berzina, orang lain buka diskotik, orang lain yang mabuk-mabukan, dia nggak buat. Tapi dia niat, kalau saya punya duit, saya buat yang sama. Maka sama dosanya, coba. Jadi kontrol niat kita. Arahkan setiap kali ada kesempatan orang amal soleh, baca kisahnya orang terdahulu kah, lihat orang yang masih hidup kah, niatkan dalam hati. Tapi tulus ya, betul-betul memang kalau Allah kasih kesempatan kita akan lakukan. Dan ini tidak berlaku pada orang yang hanya niat saja, padahal dia punya kemampuan. Dia punya duit haji, udahlah itu orang pergi haji, saya niat juga deh biar dapat pahalanya. Nah nggak bisa. Di saat antum ada halangan, tidak bisa, nah di situ Allah berikan. Dan ini perlu dikontrol teman-teman sekalian ya. Karena kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Berapa banyak atau betapa banyak amalan kecil menjadi besar disebabkan niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Dan berapa banyak atau betapa banyak amalan besar menjadi kecil disebabkan niat. Antum sholat di Masjid Haram 100.000 pahalanya. Kalau orang niat ikhlas, ya sudah dapat pahala. Tapi kalau dia tidak niat ikhlas, jadi kecil, bahkan hilang karena riya. Kan begitu. Jadi niat teman-teman. Sebelum tidur malam hari, mulai malam ini, jangan pernah tidur kecuali niat dalam hati untuk bisa bangun sholat malam. Walaupun tidak bangun, bukan antum sengaja, ketiduran. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mau berbuat satu amal soleh, tapi tidak sempat lakukan, terhalangi, tertidur, sakit, ya. Kutiba lahu hasanatun kamila. Dicatatkan baginya pahala lengkap. Tidak sholat malam, ketiduran, tapi dicatat pahala lengkap. Niat sholat subuh di masjid, niat. Kebablasan tidur, tidak sengaja, ada uzurnya syar'i, bukan disengaja, dapat pahala sholat subuh di masjid. Niat. Keluar rumah, niat. Kalau ada ketemu orang miskin, sedekah. Niat. Sudah dapat pahala. Kata Nabi SAW, fa'in amilaha, kutiba lahu ashru adha'afiha ila sab'amidifin ila adha'afin kathira. Kalau dia sempat kerjakan yang dia niatkan itu, akan dicatatkan 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi kalau antum bangun sholat malam, mau kerjakan, dan dikerjakan, maka dari 700 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Bahkan bisa kelipatan yang banyak tergantung keikhlasan kita. Jadi ini penting. Niat teman-teman, jangan tidak niat. Ya. Bahkan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan dalam buku beliau, banyak amalan-amalan mubah bisa berubah menjadi sunnah karena niat. Contoh misal, mandi mubah, makan minum mubah selama itu halal ya. Kemudian istirahat tidur mubah. Tapi seorang mukmin yang cerdas dan faham tentang poin ini, yang poin kedua yang kita jelaskan ini, bagaimana dia mengontrol niatnya,
Dia bisa mengubah-ubah itu menjadi pahala. Bagaimana caranya? Mandi itu bukan cuma sekedar, oh karena saya gerah saya mandi. Enggak. Niatkan dalam hati untuk memberikan hak badan sebagai amanah dari Allah, jadi ibadah. Bukan cuma sekedar hilangkan gerah. Karena yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan gerah itu Allah. Yang buat juga kita kalau sudah mandi segar adalah Allah. Kalau kita niatkan untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan ini, dari pahala. Teman-teman sudah tahu kenapa jenazah kalau meninggal dimandikan? Padahal dia akan dimasukkan ke kuburan dan akan dimakan oleh belatung tanah. Kenapa dimandikan? Kenapa dibersihkan? Kenapa pakai kain kafan putih? Karena dia tuh miliknya Allah. Dipinjamkan badan ini, kita kembalikan kepada Allah. Dibersihkan dari kotoran. Ya, dipakein baju yang bersih. Itu jenazah, apalagi antum yang masih hidup. Jadi bisa berubah. Tidur, jangan cuma bilang, oh ngantuk tidur. Enggak. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ngantuk itu Allah, yang ciptakan tidur itu Allah, yang buat juga kita sistem, kalau habis tidur kita bangun segar, itu Allah. Kalau kita niatkan, oh ini karena saya ngantuk, berarti Tuhannya Allah, badan saya ini mengingatkan. Maka saya mau berikan haknya, tidur, supaya saya jadi memberikan hak badan dan supaya lebih kuat ibadah. Jadi ibadah. Tiap hari kita tidur kan? Tiap hari kita mandi. Daripada dia cuma mubah saja bisa jadi pahala. Begitu juga dengan makan dan minum. Bukan cuma oh lapar makan, haus minum. Enggak. Niatkan memberikan hak jasad. Makan. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan lapar itu Allah, yang ciptakan makanannya Allah, yang mengatur sistem harus makan kalau lapar. Enggak bisa yang lain. Enggak bisa tidur, enggak bisa beraktivitas, harus makan. Dan setelah kita makan, yang ciptakan juga kenyang adalah Allah, kita niatkan itu. Memberikan hak badan. Maka itu ada pahalanya. Begitu luar biasanya cara untuk mendapatkan pahala yang besar. Bisa ditangkap ini? Baik. Cuma 3 orang yang jawab. Allahu alam. Alhamdulillah. Yang ketiga teman-teman sekalian. Hal yang mendasar sekali. Masalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan tidak pernah kita coreng hidup kita dengan menyekutukan Allah. Partnerkan Allah dengan makhluk. Sudah tahu belum? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Rabi' dan semua tokoh-tokoh Makkah yang meninggal dalam keadaan kafir, mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Mereka tahu. Mereka tawaf, mereka haji. Tapi apa yang salah dari mereka? Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yakuluna Allah. Kalau kau tanya hai Muhammad kepada orang-orang Quraisy itu siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur bulan dan bintang, bulan dan matahari, mereka akan mengatakan Allah. Kalau gitu tanya mereka, kenapa mereka sembah patung-patung itu? Kenapa patung-patung ditaruh dekat Ka'bah sampai ada 365 patung mereka taruh? Mereka ibadah, tawaf, tapi mereka juga sembah patung itu. Maka mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Maka Allah cap mereka menjadi orang musyrik. Jadi jangan teman-teman sekalian nodai tauhid kita. Tauhid itu maksudnya mengesahkan Allah, semua antum gantungkan sama Allah. Sudah pernah dengar belum hadis riwayat Tirmidzi di mana Nabi SAW mengatakan, mintalah segala sesuatunya kepada Allah sampai tali sendal kalian yang putus. Begitu Nabi SAW ajar kepada kita. Dan para sahabat kalau jalan tali sandalnya putus langsung, ya Allah gantikan tali sendal saya. Saking manja dan bergantungnya pada Allah. Ini makna tauhid. Kalau yang urusan sama manusia tidak masalah, kita minta tolong diangkatin barang, kita lagi sakit berobat sama dokter, oke. Tapi yang berhubungan dengan haknya Allah, diberikan keturunan, diberikan keselamatan, itu minta kepada Allah. Dan begitu luar biasa para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tertanam dalam diri mereka apa yang diajarkan Nabi SAW, sampai luar biasa mereka bergantungnya kepada Allah. Dan Allah itu ya maha pengasih, maha penyayang. Kalau antum tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, memurnikan tauhid, hanya menggantungkan betul-betul ibadah kepada Allah SWT, maka pastikan akan mendapatkan hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Hadis yang masyhur, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau mengatakan satu hari pernah saya berboncengan dengan Nabi SAW di atas seekor keledai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Muadz, tahukah kamu apa haknya Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, hak Allah atas hamba adalah disembah dan tidak disekutukan dengan apapun.
Haknya Allah sebagai pencipta, sembah dia murni, ikuti syariatnya. Sudah ada Nabi Muhammad SAW diutus, sudah ada Al-Quran turun, sudah ada para sahabat yang menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, ikuti mereka. Ya. Jangan berbuat syirik apapun, maka itu haknya Allah. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak menyekutukannya. Ya, hati-hati dengan masalah ini, karena ini poin penting sekali. Pernah ada seorang sahabat, dia pakai gelang dari Kuningan, kemudian lewat di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apa ini? Dia bilang, ya Rasulullah, ini bisa menangkal saya dari segala macam mara bahaya, termasuk penyakit. Kata Nabi SAW, demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam agamanya, kalau seandainya kau mati masih ada di tanganmu, kau tidak akan beruntung selamanya. Karena itu termasuk menggunakan jimat. Dan kata Nabi SAW, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah menyekutukan Allah. Jadi jangan coreng itu. Itu penting sekali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Umar dari sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, ini hadis yang masyhur ya. Kata beliau, nanti pada hari kiamat ada seseorang hamba dipanggil di hadapan Allah, dibentangkan di depannya 99 buku catatan amalnya. Setiap catatan panjangnya sejauh pandangan mata. Semuanya penuh dengan dosa. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah kau pungkiri perbuatan dosamu ini? Dia bilang, tidak ya Allah. Hamba ini bilang tidak. Lalu Allah mengatakan, apakah para malaikatku menzalimimu? Ada nggak yang mereka catat yang kau tidak buat? Dia bilang, tidak ya Allah. Allah berfirman, apa kau punya alasan kenapa kau buat dosa-dosa ini? Dia mengatakan, saya tidak bisa, ya, apa kau punya alasan? Kemudian Allah tanya lagi, apa kau mempunyai kebaikan yang bisa mengimbangi ini? Maka pada saat ditanya itu hamba terdiam, tidak bisa jawab. Lalu dia takut jangan sampai Allah hukum. Dia cuma mengatakan, tidak ada ya Allah. Memang saya mengakui saya buat dosa ini. Dan perlu teman-teman ambil sebuah kata kunci rahasia ya. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Ya. Cuma orang yang berat nanti hisabnya hari kiamat, orang yang membangkang. Allah bilang kau buat ini, enggak. Kau buat ini, enggak. Dipungkiri semua. Tapi kalau antum akui, iya ya Allah. Antum akan masuk seperti hadis ini. Karena ada sebuah riwayat lain. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang hari kiamat diperlihatkan semua dosanya. Tapi dia pungkiri, enggak, saya enggak pernah buat ya Allah. Karena takut masuk neraka. Tapi dia pungkiri di hadapan Allah. Allah datangkan semua saksi, dia enggak percaya. Termasuk Allah datangkan malaikat, dia enggak percaya. Lalu Allah bilang, kau percaya siapa? Dia bilang, saya percaya diri saya sendiri ya Allah. Allah kunci mulutnya, lalu Allah buat semua anggota tubuhnya bicara. Matanya menceritakan semua historinya, sejarahnya. Pernah lihat ini, pernah lihat itu, pernah lihat ini. Mata bicara, telinga bicara. Ya, tangannya bicara, kakinya bicara, kemaluannya bicara, semua. Dalam Al-Quran Allah gambarkan. Lalu dia bicara, dia mengatakan, setelah itu Allah buka mulutnya, dia mengatakan, lima syahidtum alaina. Dia bilang sendiri sama tubuhnya, kenapa kalian jadi saksi buat diri sendiri? Lalu tubuhnya semua bicara, itu dengan keajaiban Allah bongkar dalam Al-Quran, antaqanallahu alladhi antaka kulla syai'. Yang buat kami bicara adalah Allah, yang membuat semuanya bisa berbicara. Dan pada saat itu dia tidak bisa lagi pungkiri, karena tubuhnya sendiri memberikan kesaksian. Ini kenapa? Karena suka membangkang. Di dunia juga begitu teman sekalian. Beda ya, kalau orang buat salah sama kita, lalu kita tanya, kamu buat salah? Iya, saya minta maaf. Kan beda, kita kan jadi tidak marah. Oh enggak, saya enggak buat, padahal sudah banyak bukti. Kan beda. Nah itu juga begitu di hari kiamat. Nah kita kembali ke riwayat tadi, orang ini ditanya, dilihatkan dosanya, apa kau pungkiri? Enggak. Apa kau pikir malaikatku menzalimi? Tidak. Ada alasan kau buat? Tidak ada ya Allah. Ada kebaikan yang kau buat? Kebaikan apa lagi? Lalu Allah berfirman kepada dia, maksudnya kebaikan apa yang bisa mengalahkan 99 kitab amal, catatan amal, seluas pandangan mata semuanya dosa? Maka Allah SWT mengatakan, sesungguhnya kau masih punya kebaikan di sisi kami. Dan kau tidak akan terzalimi. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu, bitaqah. Tulisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Riwayat lain, la ilaha illallah. Tapi murni, dia enggak pernah nodai. Betul-betul dia akui Tuhan Allah. Dia berdosa buat, tapi dia enggak pernah syirik, enggak pernah menyekutukan Allah. Dia murnikan. Maka sang hamba mengatakan, apa artinya
kartu ini dibandingkan dosaku yang sekian banyak. Maka Allah berfirman, engkau tidak akan dizalimi. Lalu ditaruhlah catatan-catatan amalnya semua di satu timbangan, dan ditaruh kalimat la ilaha illallah tadi Muhammad Rasulullah di timbangan yang satunya, maka terlemparlah semua dosa-dosanya itu. Dan gara-gara itu masuklah dia ke dalam surga. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah, maaf, bukan kata Nabi SAW, tapi ulama menanggapi hadis sambil mengatakan, oleh karena itu ketahuilah tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan timbangan amal hari kiamat dengan mentauhidkan Allah. Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwasanya Nabi Musa AS pernah berkata, ya Allah, ajarkan aku sebuah kalimat yang aku pegangi, yang aku jadikan sebagai zikirku setiap hari. Kata Allah SWT, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan cuma ucapan ya. Difikirkan dengan fikiran, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Dan diaplikasikan dengan anggota tubuh. Jangan rusak itu. Ya. Maka Musa mengatakan, ya Allah, semua hamba mau mengucapkannya. Coba ajarkan aku yang khusus. Maka kata Allah SWT, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan seluruh penghuninya, dari malaikat-malaikat dan segala macam, dan ditambah lagi 7 lapis bumi, ditaruh di satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di sisi lainnya, maka niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Jadi jangan sampai merusak itu teman-teman sekalian. Ya, dijaga kemurniannya, selalu kembali kepada Allah. Yang selanjutnya, yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau teman-teman menghidupkan sunnah Nabi ini, maksudnya apa saja yang Nabi pernah ucapkan, contohkan, dan ada kauliyah perkataan, ada fi'liyah contoh perbuatan, ada takriyah persetujuan Nabi SAW, kerjakan. Selama ada perintahnya kita kerjakan dan usahakan hidupkan. Jangan anggap remeh, misalnya mengatakan, itu kan cuma sunnah. Seperti sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, ya, zikir pagi petang, baca Quran. Kan kadang-kadang kita menganggap, karena amal sunnah tidak apa-apa deh, yang wajib-wajib aja. Ya, gitu. Padahal sebenarnya ini sangat besar manfaatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis, dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tabarani. Inna min waraikum ayyamas sabr. Nanti, kata Nabi SAW, akan ada hari-hari setelah aku meninggal nanti, di umatku, di kalian wahai umat Islam, ada hari-hari yang butuh sekali kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Di saat itu, orang-orang yang hidup di masa itu, karena orang semua jauh dari agama, jauh dari sunnah Nabi, tapi dia tetap berpegang teguh pada sunnah, dia malah hidupkan sunnah-sunnahku, maka pahalanya sama dengan 50 orang dari kalian. Sahabat Nabi loh ini. Jadi Nabi bilang, nanti yang hidup di masa itu, ya kita-kita yang datang sekarang, kalau mereka berpegang pada sunnah, di masa itu tidak lihat saya. Karena kan sahabat kan lihat Nabi. Nabi bisa tegur langsung. Ada yang jadi anak mantu Nabi, ada yang jadi mertua Nabi, ya kan? Ada yang menjadi tetangga Nabi, banyak. Kalau kita kan tidak lihat Nabi. Maka kata Nabi SAW, yang hidup di masa itu nanti, terus tetap berpegang teguh pada sunnahku, maka akan dapat pahala seperti 50 orang dari kalian. Dari sahabat Nabi. Maka sahabat penasaran, tidak benar orang-orang ini. Mereka bisa kerjakan amal, tapi dapat 50 pahala sahabat. Bukan berarti kita lebih awal dari sahabat ya, tapi amal kita dikasih pahala banyak pahalanya. Maka para sahabat mengatakan, qalu ya Nabi Allah, au minhum, qala bal minkum. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mungkin maksud anda 50 orang dari mereka. Maksudnya hidup di masa itu, kalau yang pegang sunnah, terus saja mengamalkan sunnah-sunnah anda, hidup sezaman dengan temannya, yang tidak kerjakan sunnah 50 orang mereka, ini satu lebih afdol. Kata Nabi SAW, bukan. 50 orang dari kalian, para sahabat Nabi. Itu luar biasa yang menghidupkan sunnah. Jadi coba hidupkan teman-teman. Nah kita hidupkan sunnah-sunnah yang banyak dilupakan orang. Contoh misalnya, salam. Kenapa teman-teman kalau telepon istri, atau telepon suami, telepon anak, telepon orang tua, tidak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak salam? Kenapa langsung to the point bicara? Padahal Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah, karunia, rezeki selalu Allah limpahkan kepadamu. Wabarakatuh, dan semoga berkah.
Kenapa nggak diucapin ini? Pernah di majelis begini, bukan majelis seperti ini, tapi majelis Nabi SAW. Nabi pernah duduk, lalu ada sahabat datang mengatakan Assalamualaikum. Itu saja. Nabi jawab, Nabi bilang, lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua, dia lengkapkan, dia tambah Assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Orang itu duduk, Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu ishrun, dapat 20 pahala orang ini. 20 pahala. Kemudian ada orang ketiga, ucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW jawab, orang itu duduk, Nabi mengatakan lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Kenapa enggak hidupkan sunnah ini? Kadang-kadang kita mau salam pada orang yang kita kenal saja. Saya teman-teman, pengalaman saya hidup di Saudi. Kita naik di bus nih. Lagi di bus, ada orang datang. Pasti dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pesawat, mungkin di Indonesia asing ini. Tapi di Saudi, antum kalau naik pesawat domestik, duduk di kursi orang lewat, Assalamualaikum, biar tidak kenal, Assalamualaikum. Hampir setiap penumpang yang lewat salam dengan orang yang sudah duduk. Tidak asing itu. Naik lift, di mall, di mana. Kita di dalam lift ini, orang-orang baru datang, langsung dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah biasa sekali di Saudi. Saya pernah di Jakarta, masuk di satu mall, mau sholat di lantai 7-nya mall itu. Saya tanya, mana mau sholat? Ada di atas masjidnya. Begitu dibuka lift, rupanya rame. Saya masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang lihat muka saya heran. Maksudnya kok ini orang salam? Waktu itu saya belum ada di media kayak sekarang ya, beberapa belas tahun yang lalu. Tapi saya pun lihat ke muka mereka heran juga. Kenapa ini orang kaget saya salam? Mungkin bukan muslim. Tapi begitu. Berapa banyak suami istri teman-teman tidak doakan. Bayangkan kalau setiap kali kita telepon, WA, Assalamualaikum. Sekali misalnya 5 kali kita ngobrol suami istri. Sehari kita doakan dia. Semoga kau selamat dunia akhirat. Semoga rezeki melimpah padamu. Semoga kau tercukupi. Si suami juga jawab, istri jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama. Orang tua sama anak. Saya berapa kali bertamu ke teman-teman di Saudi, di Madinah, waktu kami kuliah di sana. Dia datang nih sambut kita. Begitu kita masuk rumah, kita jawab, kita salam, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kita diarahkan ke ruang tamu laki-laki, perempuan ke ruang tamu perempuan. Kami ke ruang tamu laki-laki. Dululah ngobrol sama dia. Terus kalau makanan sudah siap, dia datang ke dalam, masuk ke dalam rumahnya, dapur dalam rumah, dia ambil dari istrinya, baru dia keluar lagi ke kami. Itu waktu bawa makanan keluar, masuk ke ruang tamu, salam loh. Padahal kita sudah ngobrol tadi. Dia masuk, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, Waalaikumsalam, baru makan sama-sama. Begitu terus. Sudah tahu belum hadis Nabi SAW, kalau dua orang muslim lewat, dipisahkan oleh batu atau pohon, ketemu, maka ucapkan salam. Ini contoh, ini sunnah. Kenapa nggak dihidupkan? Kalau antum jadi penyebabnya, orang amalkan, maka ini menghidupkan sunnah. Dapat pahala 50 sahabat. Ini luar biasa. Kenapa gak dihidupkan? Ya, di WA, di telepon, semua bisa kita amalkan. Contohnya, ya. Dan banyak yang lainnya. Seperti juga, coba mungkin kita menikah, atau kita berumah tangga, atau kita bersama sama orang yang tidak pernah mengerjakan sunnah. Kita ajak dia sholat sunnah, kemudian dia hanya mengerjakannya. Sholat qabliyah, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat tahajud, apa saja. Lalu dia kerjakan, maka itu pahalanya luar biasa.